Hantu ganda hitam dan putih dari alam atas yang kultivasinya ditekan bertarung melawan dua masing-masing. Segera, 4 tiran langit berbintang dipukuli sampai menjadi bubur. Ini adalah dua bak, kecuali jika mereka ditekan dengan jumlah absolut, akan sangat sulit bagi seniman bela diri dari alam fana untuk menghabisi mereka. Namun, dua makhluk kuat yang baru saja menyelinap ke alam bawah ini dipukuli oleh Jun Changqiao yang gelap karena mereka ingin menonton pertunjukan. Itu, benar-benar sial. Salah satu dari 5 tiran langit berbintang tewas dan 4 lainnya terluka. Mereka tergeletak rapi di tanah. Moral mereka pasti terpengaruh. Dalam keadaan normal, mereka pasti akan berhamburan saat pohon tumbang. Namun, Jun Changqiao tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Dia sudah memerintahkan Zhen Dejun untuk membentuk formasi di alam yang ditinggalkan. Prosesnya agak sulit. Ini karena pertempuran para murid akan sangat mempengaruhi stabilitas alam. Zhen Dejun juga berada di bawah tekanan besar. Dia dengan panik membakar sel-sel otaknya untuk mengumpulkan formasi raksasa untuk menyegel semua bawahannya yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu. Niat pertempuran di mata Li Qingyang dan yang lainnya menjadi lebih kuat. Bertarung dengan musuh dari bintang lain memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengalaman dari semua sisi setiap detik. Itu adalah kesempatan bagus untuk berlatih. Mereka tidak bisa melewatkannya. Mereka harus bertarung dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, pertempuran yang lebih tragis terjadi dalam formasi. Bawahan 4 tiran langit berbintang yang tidak memiliki jalan keluar hanya bisa menguatkan diri dan bertarung untuk bertahan hidup. Meskipun ada banyak dari mereka hanya raja bela diri. Ketika dihadapkan dengan murid-murid kuat dari sekte sepanjang masa, mereka hanya bisa memberi mereka sebuah kotak dan melambaikan tangan mereka sebelum mereka mati. Dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi, misalnya, Wu Sheng berada di puncak atau tingkat kesempurnaan hebat. Mereka memiliki banyak tenaga kerja. Raja Ungu sendiri tidak bisa menangani mereka. Itu baik-baik saja. Ada juga Jun Changqiao. Meskipun orang ini sedang menonton pertunjukan, dia selalu memperhatikan situasinya. Jika ada situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi para murid, dia akan menjadi orang pertama yang campur tangan dan bahkan membunuh mereka. Hantu ganda hitam dan putih juga berdiri di luar formasi, terus-menerus memperhatikan pertempuran di dalam. Mereka ingat instruksi sebelumnya dari Patriark untuk tidak membiarkan muridnya mati. Untuk membuatnya lebih sederhana, para murid dari sekte sepanjang masa bertarung sengit di dalam. Ada 3 pembangkit tenaga listrik teratas di luar yang melindungi mereka. Pengalaman tempur semacam ini terlalu membahagiakan. Aspek keseluruhan masih sedikit lemah. Setelah mengamati pertempuran sebentar, Jun Changqiao menemukan bahwa selain murid inti, banyak murid dalam secara bertahap kehilangan kekuatan mereka. Selain itu, meskipun kekuatan eselon atas tidak buruk, jumlahnya masih terlalu sedikit. Jika mereka bertarung dengan pesawat lain di Slattering Asura Field, hasilnya pasti tidak akan optimis. Dalam hal pengembangan sekte, itu sudah sangat menakutkan untuk tumbuh sedemikian rupa hanya dalam beberapa tahun. Jalan harus diambil selangkah demi selangkah. Sistem berkata, tuan rumah, jangan terlalu tidak sabar. Jun Changqiao secara alami memahami prinsip ini. Itu terutama karena kekuatannya sendiri dan lawan yang dia temui bahkan lebih kuat, membuatnya sulit untuk puas dengan status quo. Di masa lalu, dia hanya melakukan kontak dengan para ahli tingkat rendah. Dia mengira bahwa menciptakan 1000 tentara raja bela diri sudah sangat menakutkan. Hanya ketika mereka bertemu kaisar bela diri dan pembudidaya yang lebih kuat dari pesawat lain, mereka menyadari bahwa sekte sepanjang masa hanyalah setitik debu di alam semesta yang luas. Tuan rumah telah berubah. Sistem berkata, Anda menjadi lebih ambisius. Di masa lalu, Jun Changqiao hanya ingin menyelesaikan misi utama sesegera mungkin dan menyingkirkan bom jiwa. Kemudian, dia akan menjalani kehidupan tanpa beban di gunung dan sungai. Sekarang dia berpikir bahwa sekte itu hanyalah setitik debu di alam semesta, itu berarti dia tidak mau puas dengan status quo dan ingin menjadi lebih kuat. Jun Changqiao berkata, saya tidak ambisius. Saya hanya tidak ingin diganggu oleh orang lain. Bukankah selalu kamu yang menggertak orang lain? Sistem membalas. Jun Changqiao berkata dengan jujur, jika mereka tidak memprovokasi saya, apakah saya akan menggertak mereka? Petik 2, petik 2. Sistem terdiam, 4 jam kemudian, pertempuran di dalam formasi berhenti. Bawahan 4 tiran langit berbintang semuanya berubah menjadi kotak dan berserakan di tanah. Karena Jun Changqiao dan hantu kembar hitam putih diam-diam melindungi mereka, para murid sekte sepanjang masa tidak mati. Tentu saja, harga itu tidak kecil. Li Qingyang, Xiao Ziji,
dan Azure Sun Armor lainnya yang berlumuran darah telah lama hancur. Meskipun armor semacam ini dari Merchant Shop bisa memberikan pertahanan yang layak melawan lawan yang lebih kuat, itu tidak akan bisa bertahan lama. Su Xiaomo dan Li Fei, dua murid yang dikenal karena kecepatan dan kekuatan kakinya, lumpuh di tanah. Kaki mereka gemetar. Murid-murid batin baik kelelahan atau tertutup luka. Jika bukan karena Jun Changqiao dan dua lainnya melindungi mereka di luar dan menyelesaikan situasi yang mengancam jiwa bila perlu, bahkan jika mereka dapat memusnahkan 4 hegemoni langit berbintang, mereka akan menderita banyak korban. Pertarungan ini telah memberi mereka manfaat besar, dan mereka juga menyadari bahwa mereka kekurangan di area tertentu. Menjarah tas, Jun Changqiao memerintahkan, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya yang masih bisa bergerak mulai dengan terampil mengumpulkan cincin spasial. Kepala keluarga, Bai Luocha berkata, apa yang harus kita lakukan dengan keempat orang ini? Jun Changqiao memandang 4 hegemoni langit berbintang yang terluka parah, dan berkata dengan acuh tak acuh, segel kultivasi mereka dan bawa mereka kembali ke sekte. Pada awalnya, dia ingin membunuh mereka secara langsung, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah 4 ranker tingkat kaisar bela diri, jadi dia membawa mereka kembali menjadi teman satu sel Zhao Doudou. Mereka mungkin berguna di masa depan. Lebih-lebih lagi, Jun Changqiao sangat penasaran. Bagaimana mereka menemukan benua bintang jatuh? Atau apakah mereka yakin bahwa dia adalah pembunuh pria tampan itu sejak awal? Raksasa putih dan raksasa hitam menggunakan jurus yang mirip dengan teknik titik akupuntur bunga matahari, menyegel beberapa meridian penting di 4 hegemoni langit berbintang, menyebabkan mereka, yang sudah lemah, tiba-tiba berubah menjadi lumpur. Jun Changqiao juga tidak menganggur. Sementara para murid membersihkan medan perang, hampir 20 kapal perang ruang angkasa disimpan di cincin spasial. Benda ini dapat melakukan perjalanan melalui alam semesta, dan dapat digunakan sebagai alat transportasi bagi para murid di masa depan. Sistem menghela nafas, dalam bab 118, tuan rumah pernah berkata bahwa tujuannya adalah untuk menaklukkan lautan bintang. Sekarang sepertinya kita sangat dekat. Hufet, api yang membakar, dan mayat-mayat itu berubah menjadi ketiadaan. Desir, kapal perang kuno membawa sekte sepanjang masa ke atas dan ke bawah, dan dengan cepat bergabung ke alam semesta tanpa akhir. Ruang sunyi itu rusak, dan tanahnya padat dengan lubang dan retakan yang dalam. Tak satu pun dari mereka berarti bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Ding, misi tingkat epik selesai, memulai penyelesaian. Petik 2. Ding, tuan rumah telah berhasil mengalahkan 5 hegemoni langit berbintang, musuh Raja Navigasi Langit Berbintang. Misi tingkat epik telah selesai, dan tingkat penyelesaiannya adalah 100%. Tuan rumah telah menerima 50.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 12.070.000. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte telah meluap. Tingkat penyelesaiannya hanya 100%. Jun Changqiao mengerutkan kening karena tidak puas. Seperti biasa, karena ada 2 misi tingkat epik, bahkan jika satu selesai, itu hanya akan memberikan poin kontribusi dan tidak ada hadiah. Ketika para murid bertarung dengan musuh, saya selalu melindungi mereka dan tidak membiarkan satu murid pun mati. Tingkat penyelesaiannya harus sangat tinggi. Namun, yang membuat Jun Changqiao sangat tertekan adalah misi Sisi telah selesai, tetapi misi Sisi masih belum selesai. Aneh, kenapa tidak ada gerakan? Mungkinkah? Matanya menjadi dingin. Pria tampan itu masih memiliki musuh yang akan datang dan menyakiti keluarganya. Tidak, Jun Changqiao menyangkal dirinya sendiri, jika itu masalahnya, Sisi tidak akan menyelesaikan penyelesaian. Sistem berkata, kita mungkin salah paham. Keluarga itu mungkin bukan muridnya. Lalu siapa yang bisa? Jun Changqiao bertanya. Sistem terdiam beberapa saat, jika Anda ingin tahu siapa itu, Anda harus menganalisisnya dengan cermat dari kata keluarga. Jun Changqiao berkata, Dinasti Han mencatat bahwa seseorang memiliki 6 kerabat. Mereka adalah ayah, ibu, saudara laki-laki, adik laki-laki, anak laki-laki. Dia berhenti di sini. Kenapa kamu berhenti? Petik 2, Aku akan mengatakannya untukmu. Ciuman terakhir adalah istri. Petik 2, Jun Changqiao tetap diam. Sistem berkata, tuan rumah dan Ratu Mawar menikah di benua spiritas. Bahkan jika kamu tidak mau mengakuinya, menurut kebiasaan mereka, dia adalah istrimu. Ini tidak dapat disangkal. Aku sudah menceraikannya. Bagaimana dia bisa menjadi istriku? Kapan? Surat sebelum meninggalkan benua spiritas. Surat adalah surat,
surat cerai adalah surat cerai. Bagaimana keduanya bisa bingung? Petik 2, petik 2. Selain itu, tuan rumah menulis, surat ini juga dapat diperlakukan sebagai surat cerai. Jika dia tidak memperlakukannya sebagai surat cerai, Anda tidak dapat berbuat apa-apa, bukan? Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Sistem berkata dengan serius, Raja Kapal Luar Angkasa pernah pergi ke benua spiritas. Musuhnya mungkin pergi ke sana. Misi Sisi mungkin adalah membiarkan tuan rumah melindungi istrinya. Petik 2, petik 2. Pernikahan diatur oleh surga. Sistemnya adalah sistem yang bagus, tapi bagaimanapun juga Gou Sheng adalah Gou Sheng. Dia duduk di haluan kapal dan mulai berpikir keras apakah dia punya kerabat lain, seperti saudara tiri atau saudara tiri. Ayah tuan rumah telah menjadi petani selama beberapa generasi. Apakah menurutmu dia memiliki kemampuan untuk menemukan selir atau gundik? Petik 2, petik 2. Ibu dari tubuh ini menikah pada usia 17 tahun. Dia meninggal setelah melahirkanmu. Bagaimana mungkin ada saudara tiri? Petik 2, petik 2. Combo sistem mengirim Jun Changqiao kembali ke dunia nyata. Dia tidak memiliki salah satu dari 6 kerabat. Satu-satunya yang tersisa adalah Ratu Mawar, yang merupakan suami dan istri dalam nama tetapi tidak dalam kenyataannya. Jangan keras kepala, jangan lari. Sistem berkata, setelah kembali ke sekte, cepat pergi ke benua spiritas. Lebih baik jika tidak ada bahaya, tetapi jika ada, cepat selamatkan mereka. Bagaimanapun, ini terkait dengan misi epik. Wosh. Kapal perang kuno memasuki penghalang spasial benua Starfall dan melayang di aula utama sekte sepanjang masa. Bawa keempat orang ini ke penjara bumi dan awasi mereka dengan ketat, kata Jun Chang sambil tersenyum. Ya, para murid menyeret keempat orang lumpuh itu pergi. Mereka melewati penjara surga, yang menarik perhatian Zhao Doudou. Dia berteriak, saudaraku, datang dan lihat. Lebih banyak tahanan di sini. Dailu, mendesah. Zhao Doudou duduk kembali di tempat tidur kayu dan menyilangkan kakinya. Mengapa Jun Patriark tidak menugaskan para tahanan ke penjara kita? Kakak senior, saya mendengar bahwa 4 orang yang baru saja masuk sebanding dengan Kaisar Bela Diri. Tentu saja, di sekte kami sepanjang masa, selain 2 orang lemah di penjara surga, kami tidak pernah menerima seniman bela diri tingkat rendah. Percakapan para murid datang dari luar penjara. Mata Zhao Doudou dan Dailu melebar. 4 orang yang baru saja diseret, sebanding dengan Kaisar Bela Diri. Suara mendesing. Zhao Doudou tiba-tiba berdiri dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia melihat ke jendela besi penjara dan berkata dengan bangga, mereka yang tidak kuat tidak layak menjadi tahanan saya. Kepala keluarga. Di aula utama, Li Qingyang melaporkan secara rinci berbagai sumber daya di cincin spasial 4 hegemoni langit berbintang dan berkata dengan lemah, apakah kamu mendengarkan? Jun Changqiao, yang duduk di ujung meja, tampak berpikir. Jun Changqiao kembali sadar dan berkata, apa yang kamu katakan? Petik 2, petik 2. Li Qingyang terdiam. Dia telah melapor ke Patriark berkali-kali, dan jarang melihatnya begitu linglung. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melaporkan berbagai sumber daya lagi. Jun Changqiao mendengarkan dan berkata, sempurnakan ramuan dan biji menjadi pil dan peralatan. Berikan batu roh kepada Yuan Tua dan biarkan dia mendistribusikannya. Ya, Li Qingyang menerima pesanan dan pergi. Sistem berkata, apakah kamu tidak pergi ke benua Sol Rache untuk menyelamatkan istrimu? Petik 2, petik 2. Jun Changqiao berkata, misi ke-11 selesai, musuh Raja Navigator Langit Berbintang telah pergi, bagaimana dia bisa mendapat masalah? Mungkin seseorang yang mendambakan takhta menyebabkan masalah lagi. Tidak mungkin, saya telah mengatur agar 3 master istana yang dimurnikan berada di benua perlombaan jiwa. Dengan mereka di sana, siapa yang berani menimbulkan masalah? Karena misi epik memiliki misi untuk melindungi orang yang dicintai, sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Apakah tuan rumah akan mati jika dia pergi? Baik, Jun Changqiao berkompromi. Hari itu, dia membawa Cui Hua ke Ion City, dan kemudian pergi ke benua Sol Rache melalui bagian sebelumnya. Karena terowongan ruang waktu dapat diperbaiki dan dibuka kapan saja, datang ke pesawat ini semudah berjalan-jalan di taman belakang. Sudah hampir beberapa bulan sejak Jun Changqiao terakhir pergi, dan ruang yang terkoyak oleh pertarungan dengan pria tampan itu berangsur-angsur pulih. Berdiri di pintu masuk terowongan, indera spiritualnya menyelimuti kota besar di kejauhan. Melihat seniman bela diri Sol Rache yang hidup seperti biasa, dia merentangkan tangannya dan berkata, tidak ada yang menyerang sama sekali. Itu aneh. Sistem bingung. Jun Changqiao tidak pergi ke kota permaisuri.
Setelah memastikan bahwa benua Sol Rache aman, dia kembali ke benua bintang jatuh. Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak pergi melihatnya? Aku belum berurusan dengan 4 hegemoni langit berbintang. Tidak sepertimu, yang bersembunyi di sudut, tidak makan, tidak minum, tidak kencing, dan tidak melakukan apa-apa. Jika Jun Changqiao terus berjalan menuju pusat benua spiritas, dia akan dapat melihat gerbang terapung yang menuju ke medan perang planar. Tentu saja, meskipun tidak pergi ke kota permaisuri akan menjadi bentuk penghindaran, 4 tiran dari langit berbintang masih harus dengan cepat bertanya kepada mereka bagaimana mereka menemukan benua Starfall, dan bagaimana mereka menentukan bahwa dia adalah pembunuhnya. Mencari seseorang di benua itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dia tidak percaya bahwa orang-orang ini dapat menemukannya di alam semesta hanya dengan perasaan. Setelah berada di dunia seni bela diri begitu lama, Jun Changqiao secara kasar dapat menebak bahwa mereka mungkin memiliki semacam metode, seperti alat atau keterampilan bela diri. Jika dia bisa mendapatkannya, mereka pasti akan berguna di masa depan. Sel Bumi, pria botak, salah satu dari 6 jenderal Raja Navigasi Langit Berbintang, menyusut ke sudut ketakutan. Dia berulang kali bergumam di dalam hatinya, musuh guru, mengapa dia ada di sini? Saat itu, dia telah mengikuti pria tampan ke utara dan selatan dan telah dicegat oleh 5 tiran lautan bintang di alam semesta. Kemudian, dia dipukuli secara brutal. Untuk bertahan hidup, tuannya telah memberitahu mereka rahasia mengejutkan yang dia peroleh. Baru setelah itu dia bertahan. Dia mengira mereka tidak akan pernah bertemu lagi dalam kehidupan ini, tetapi pada akhirnya, mereka terkunci di sel yang sama. Apakah dunia terlalu kecil, atau apakah alam semesta terlalu kecil? Bos, seorang bawahan datang dan berbisik, 4 tiran dari langit berbintang telah dipukuli dengan buruk. Mereka tergeletak di tanah seperti lumpur. Petik 2, Ketakutan di mata pria botak itu meningkat. Mereka berempat ada di sini tanpa ragu karena mereka telah ditangkap oleh Jun Changqiao. Cedera berat mereka pasti terkait dengannya. Tuan dalam masalah besar, pria botak itu berpikir. 4 tiran dari langit berbintang telah dipukuli dengan buruk. Dia tidak berpikir bahwa tuannya bisa lolos tanpa cedera dari Jun Changqiao. Berderak, tiba-tiba, pintu sel terbuka. Xiao Zui adalah orang pertama yang berjalan dan meletakkan kursi itu. Jun Changqiao duduk dengan elegan dan terbiasa mengatupkan jari-jarinya. Dia berkata, kalian berempat, saya membunuh Raja Navigasi Langit Berbintang di pesawat yang sunyi. Bagaimana Anda tahu, dan bagaimana Anda menemukan benua langit berbintang? Kata-kata ini seperti baut dari biru. Pria botak dan bawahannya semua tercengang. Guru, dibunuh olehnya. Pria botak itu tertegun untuk sementara waktu. Senyum pahit muncul di wajahnya. Untuk dapat mengalahkan 4 tiran dari langit berbintang sedemikian rupa, tampaknya normal bagi tuannya untuk mati di tangannya. Pria botak seharusnya senang bahwa dia dikurung di sel. Kalau tidak, dia akan berakhir seperti pria tampan dan 5 jenderal lainnya. Bocah, pria parubaya kekar itu berkata dengan lemah, kami dari benteng langit berbintang. Kamu, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, ayo kita pergi dengan cepat. Benteng langit berbintang, Jun Changqiao bingung. Namun, ketika dia melihat pria botak itu meringkuk di sudut, dia bertanya, apakah kamu pernah mendengarnya? Mendengarnya, berbicara, pria botak yang dilatih oleh Arya itu sangat penurut. Dia buru-buru menceritakan semua yang dia tahu. Di langit berbintang dari alam semesta fana, ada area yang sangat suram. Tidak ada pesawat di dalamnya, hanya kastil terapung yang besar. Oleh karena itu disebut benteng langit berbintang. Tuan Benteng menyebut dirinya Tuan Benteng. Prajurit dari pesawat lain bisa masuk, tetapi prasyaratnya adalah mereka harus membayar sumber daya yang cukup. Selama mereka mendapatkan identitas di dalam, mereka akan menikmati tingkat perlindungan yang berbeda. Identitas di dalam benteng dikategorikan menjadi kelas pertama, kedua, dan ketiga. Identitas kelas 3 terendah hanya memiliki hak untuk masuk. Identitas kelas 2 memiliki hak untuk tinggal. Identitas kelas 1 tertinggi mirip dengan bangsawan. Mereka tidak hanya memiliki hak untuk tinggal, mereka juga dapat memilih budak. Cek, Jun Chang tertawa dan berkata, ini cukup feodal. Pria botak itu berkata lagi, selama kamu mendapatkan identitas kelas 2 di Starry Sky Fortress, kamu tidak hanya dapat tinggal di sana secara permanen, kamu juga akan menerima perlindungan dari benteng. Jika itu masalahnya, Jun Changqiao memandang 4 tiran langit berbintang yang tergeletak di tanah dan berkata, kamu telah memperoleh identitas kelas 2 di benteng langit berbintang. Iya itu betul, nada suara pria parubaya kekar itu sedikit arogan. Jelas,
Dia sangat bangga dengan identitas kelas 2-nya. Jun Changqiao berkata, apakah benteng langit berbintang sangat kuat? Sangat kuat. Pria botak itu berkata dengan sungguh-sungguh, tuanku pernah berkata bahwa kekuatan guru benteng sangat menakutkan. Dia juga memiliki koneksi dengan banyak pesawat besar, terutama pasukan benteng yang telah dia kembangkan. Dikatakan bahwa tim kecil yang terdiri dari 100 orang dapat menghancurkan pesawat dengan mudah. Sekuat itu, Jun Changqiao terperangah. Sejujurnya, jika 5 tiran langit berbintang dan bawahannya menyerang benua langit berbintang dengan 9 kaisar bela diri agung, mereka harus membayar harga bahkan jika mereka bisa menghancurkannya. Apa yang disebut tentara benteng ini dapat dengan mudah menghancurkan pesawat dengan mengirimkan tim beranggotakan 100 orang. Mungkinkah mereka semua adalah kaisar bela diri? Pria botak itu berkata, saya mendengar bahwa ada pasar gelap bawah tanah yang sangat besar di benteng langit berbintang yang menjual banyak harta aneh. Setiap tahun, itu menarik banyak pejuang pesawat untuk membelinya. Menarik. Jun Changqiao tertarik pada benteng langit berbintang. Itu terutama karena harta yang aneh. Anak kecil, pria parubaya kekar itu berkata dengan lemah, kami memiliki identitas kelas 2 dan sepenuhnya dilindungi oleh benteng langit berbintang. Jika mereka tahu, mereka tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Mereka bahkan mungkin melibatkan keluargamu, dan seluruh pesawat. Mata Jun Changqiao menjadi dingin ketika dia mendengar itu. Dia telah memikirkan misi sisi ke-12. Sekarang dia tahu bahwa seseorang akan membantunya ketika dia dalam bahaya dan melibatkan keluarga dan pesawatnya, mungkinkah itu terkait dengan itu? Puci. Bila bulan sabit naga hijau berkedip dengan lampu hijau. Darah panas berceceran di dinding sel. Adapun pria parubaya kekar, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Tatapan Jun Changqiao dingin ketika dia berkata, kursi ini paling benci diancam, terutama oleh mereka yang mengancam keluargaku. Mendesah. Sistem berkata tanpa daya, bukankah bagus untuk hidup? Kenapa harus mencari kematian? Petik 2. Pria parubaya kekar yang mati tidak akan pernah bermimpi bahwa dia akan dibunuh sebagai ganti kata-katanya yang kasar hanya untuk memberitahu orang ini bahwa dia mendapat dukungan dari benteng langit berbintang. Sayang sekali, dia adalah kaisar bela diri. Kakak keempat, pria tua berambut putih dan 2 lainnya berkata dengan sedih. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pedang bulan sabit naga hijau, pedang yang sejati, dan naga giok meminta pedang langit menikam leher mereka. Jun Changqiao berkata dengan dingin, aku tidak peduli jika kamu dilindungi oleh benteng langit berbintang atau kaisar alam semesta Frieza. Cepat jawab pertanyaanku. Pria parubaya kekar itu membuatnya marah. Pada saat ini, jika mereka bertiga tidak bekerja sama, dia masih bisa membunuh mereka semua. Jun Changqiao yang kejam tidak peduli bahwa pihak lain adalah kaisar bela diri. Dia tidak peduli bahwa menundukkan mereka dapat memberikan kekuatan yang kuat untuk sekte tersebut. Aku akan berbicara. Pria tua berambut putih itu memilih untuk berkompromi. Sebenarnya, jika bukan karena buku yang tersisa, mereka tidak memiliki permusuhan dengan Jun Changqiao. Sekarang setelah mereka ditangkap, mengapa mereka harus pantang menyerah? Bukankah lebih baik menyerah dengan imbalan kesempatan untuk hidup? Pria tua berambut putih itu menjelaskan bagaimana dia yakin bahwa Jun Changqiao adalah pelakunya dan bagaimana dia menemukan benua bintang jatuh. Sebenarnya, tidak ada misteri. Itu semua karena teknik pembalikan waktu. Buku rahasia, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, keluarkan. Petik 2, petik 2. Pria tua berambut putih itu berpikir sejenak dan mengeluarkan sesuatu yang terlihat seperti jelly bean. Item ini juga merupakan perangkat penyimpanan spasial, tetapi memiliki level yang lebih tinggi daripada cincin spasial. Karena ada semacam gaya isolasi di permukaan, itu tidak akan mudah ditemukan jika ditempatkan di dalam saku. Kamu masih menyembunyikan sesuatu. Jun Changqiao mengambilnya dan mencubitnya dengan 2 jari. Perasaan spiritualnya memasukinya dan menemukan bahwa ada jejak jiwa yang menghalanginya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda ingin membukanya sendiri, atau Anda ingin saya yang melakukannya? Item spasial semacam ini tidak dapat dibuka selama jejak jiwa terintegrasi ke dalamnya, kecuali. Pria tua berambut putih itu berhenti berbicara karena makhluk seperti ulat muncul di samping Jun Changqiao. Dia menatap kaget dan berkata, waktu, cacing waktu. Cui Hua yang dipanggil menempel pada benda seperti jeli. Ini pertama mengendus dengan hidungnya dan kemudian membagi kekuatan ke dalamnya untuk memakan jejak jiwa yang menghalangi jalannya. Engah. Pria tua berambut putih itu meludahkan seteguk darah. Jejak jiwa di perangkat penyimpanan ditempatkan olehnya. Setelah dihancurkan secara paksa oleh kekuatan eksternal,
itu secara alami akan menimbulkan reaksi besar. Dua tiran lainnya berbaring di tanah dan memandangi cacing kecil itu dengan tidak percaya. Cacing waktu semacam ini yang bisa membuka ruang angkasa adalah komoditas yang sangat langka bahkan di pasar gelap benteng langit berbintang. Itu benar-benar ada di pesawat tingkat rendah. Menguasai, Cui Hua menarik kembali kekuatannya dan berkata, jejak di dalamnya telah rusak. Kamu telah bekerja keras. Jun Changqiao menggosok kepala kecilnya dengan jari-jarinya. Dia akan memasukkannya ke dalam cincin spasial, tetapi Cui Hua berkata lebih dulu, Tuan, terlalu membosankan di sana. Itu benar, Jun Changqiao memanggil pilar dan berkata, kalian tetap di luar untuk saat ini. Ya dewa, orang ini sebenarnya memiliki cacing waktu. Melihat pilar itu muncul, mata ketiga tiran itu hampir keluar dari rongganya. Di dalam ruang belajar, Jun Changqiao mengeluarkan manual rahasia yang menguning dan bergumam, apakah teknik pembalikan waktu benar-benar ajaib. Ini adalah teknik bela diri tipe ruang. Setelah mempelajarinya, seseorang dapat membalikkan waktu dan ruang di lokasi yang tetap, memutar ulang adegan yang telah terjadi di masa lalu. Berapa banyak waktu yang bisa dibalik? Itu akan tergantung pada pemahaman pengguna dan tingkat kultivasi. Misalnya, lelaki tua berambut putih itu hanya bisa membalikkan waktu ke 10 tahun yang lalu setelah ratusan tahun, dan jangkauan-jangkauannya hanya beberapa meter. Jun Changqiao dengan santai membalik-balik 2 halaman dan menemukan bahwa nyanyian itu agak rumit. Dengan bakatnya, mungkin perlu waktu untuk mempelajarinya. Mendesah, dia menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan jimat wawasan kelas atas. Berkultivasi selangkah demi selangkah bukanlah gayanya. Jika dia bisa mengambil jalan pintas, dia pasti akan mengambilnya. Jun Changqiao tidak pernah peduli orang lain memanggilnya anjing penipu, dia juga tidak peduli disebut kentut tanpa sistem. Karena aku adalah aku, kembang api yang berbeda. Namun, tepat ketika dia hendak menghancurkannya, pikirannya linglung. Jun Changqiao memikirkan Ratu Mawar, karena dialah yang memberinya inti kristal tingkat tinggi untuk menyempurnakan jimat wawasan tingkat atas. Sistem berkata, perasaan dipupuk sedikit demi sedikit dalam detail-detail kecil. Enyahlah, Pak, setelah menghancurkan jimat wawasan, pengetahuan dan pemahaman seni bela diri yang kuat langsung meledakkan lautan kesadarannya. Jun Changqiao mulai bermeditasi dan mempelajari teknik pembalikan waktu, tetapi dia kadang-kadang terganggu dan memikirkan wanita yang sedang membungkuk di atas meja dan mengoreksi tugu peringatan. Cek-cek, sistem terkejut, setelah orang ini menggunakan jimat wawasan, wuxiangnya sangat meningkat, dan EQ-nya tampaknya juga meningkat. Apakah itu IQ, wuxiang, atau EQ, semuanya terkait dengan otak. Efek Talisman of Insight justru untuk mengembangkan otak. Terganggu selama kultivasi adalah hal yang tabu. Tapi, Jun Changqiao telah berkultivasi saat sedang terganggu, dan dia telah berhasil mempelajari teknik pembalikan waktu. Ini benar-benar patut ditiru. Mengambil keuntungan dari sisa waktu yang dimiliki jimat wawasan, dia mengeluarkan teknik pemurnian jiwa Tianjun dan mulai berkultivasi dengan serius. 2 jam kemudian, Jun Changqiao berjalan keluar dari ruang belajar. Apakah itu dalam hal temperamen atau aura, tampaknya ada perubahan yang halus. Sistem berkata, tuan rumah telah memahami teknik pemurnian jiwa Tianjun. Selama Anda mengedarkannya setiap hari, jiwa dan indera spiritual Anda akan terus menguat. Apakah kamu bisa tetap sadar jika menggunakan kekuatan patung batu? Jun Changqiao bertanya. Sistem merenung sejenak dan berkata, itu tergantung pada kekuatan jiwa tuan rumah. Jun Changqiao tidak mengatakan apa-apa. Dia berhenti di lapangan latihan seni bela diri di aula utama dan mengaktifkan teknik pembalikan waktu. Dia sudah mempelajari teknik bela diri mistis ini. Sekarang, dia perlu menguji berapa banyak waktu yang bisa dia mundur dan seberapa jauh dia bisa menutupi. Saat Jun Changqiao menutup matanya, dia mengaktifkan teknik pembalikan waktu. Atribut yang mirip dengan kekuatan ruang secara bertahap menyebar dan kemudian menyelimuti seluruh bidang pelatihan. Berdengung, berdengung. Petik 2, ruang mulai bergetar, dan gambar mulai muncul di lautan kesadarannya seperti film yang diputar secara terbalik. Bidang pelatihan sekte sepanjang masa telah diperbaiki oleh Li Qingyang beberapa kali. Lantai lumpur asli diubah menjadi batu bata, dan kemudian area itu secara bertahap diperluas ke ukurannya saat ini. Jun Changqiao, yang telah menggunakan teknik pembalikan waktu, membalik urutannya. Dari kemuliaan hingga kehancuran, dia kembali ke tempat kejadian ketika dia pertama kali bertransmigrasi beberapa tahun yang lalu. Dia melihat dirinya sendiri, duduk di tangga di tepi lapangan latihan, memegang semangkuk mie dan makan sambil menangis.
Itu adalah ketidakberdayaan dan rasa sakit karena baru saja pindah dan menghadapi dunia dan sekte yang tidak dikenal. Adegan ini, yang seperti menonton tayangan ulang, membuat Jun Changqiao merasa sangat emosional. Saat itu, dia harus pergi ke rumah Bibi Wang di desa Qingyang untuk makan. Sekarang dia telah mencapai puncak pedang dan orang suci bela diri, itu benar-benar terasa seperti mimpi. Jun Changqiao dapat melihat dirinya dalam situasi yang paling sulit di masa lalu, yang berarti bahwa dengan bantuan jimat wawasan, dia sudah memiliki pemahaman yang baik tentang teknik pembalikan waktu. Setidaknya dia bisa melihat apa yang terjadi beberapa tahun lalu. Aku bisa membalikkannya lagi. Kekuatan ruang terus berfluktuasi, dan pemandangan masa lalu muncul di lautan kesadarannya lagi. Setelah beberapa saat, dia melihat dua pria berusia 30-an muncul di area lapangan latihan, masing-masing membawa tas. Mereka melambai ke arah aula utama dan berkata, "Junior Brother Jun, sekte ini ada di tanganmu. Jangan mengecewakan semangat Master Sekte di surga." Sial, dua orang yang muncul dalam adegan itu adalah kakak senior sulung dan kakak senior kedua yang telah pergi setelah makan perpisahan dengan Jun Changqiao. Jika mereka masih di sekte sekarang, Lu Qianqian dan Li Qingyang harus memanggil mereka marsial paman. Sayangnya, keduanya pergi dan tidak pernah kembali. Jun Changqiao tidak pergi mencari dua kakak senior sejak dia pindah, karena menurutnya, setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Karena mereka telah pergi, biarlah. Suara mendesing. Adegan di depannya berubah lagi. Dia jelas merasa bahwa bidang pelatihan yang telah berubah menjadi lumpur telah berubah dari bobrok menjadi baru. Tubuh kecilnya muncul lagi dan lagi, memegang sapu besar untuk menyapu daun-daun yang jatuh di tanah. Gou Sheng. Tiba-tiba, sebuah suara berat datang dari arah aula utama, "Bersihkan." Suara ini, suasana hati Jun Changqiao sedikit berfluktuasi, dan dia berkata, "Master Sekte Wang." Dia tidak menyangka bahwa dengan menggunakan teknik pembalikan waktu, dia akan kembali ke waktu ketika Master Sekte pertama masih hidup dan bahkan bisa mendengarnya berbicara. Dengan suara heroik seperti itu, sulit untuk membayangkan bahwa dia akan pergi ke rumah bordil dan memilih untuk keluar dari penjara. Adegan di masa lalu terus diputar ulang. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, ekspresi Jun Changqiao tiba-tiba membeku. Dia melihat dirinya yang baru berusia 4 atau 5 tahun. Dia melihat Master Sekte Wang meletakkan satu tangan di kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, tulangmu sangat indah, Sekte." Jun Changqiao tidak mendapatkan ingatan ini ketika dia pindah. Mungkin sudah terlalu lama bahwa pemilik aslinya sendiri tidak ingat. Yang mengejutkannya bukanlah bahwa Master Sekte Wang pertama akhirnya muncul di tempat kejadian, tetapi ada seseorang yang berdiri di sampingnya ketika dia menerimanya. Orang ini mengenakan jubah biru dan tampak berusia 30-an. Namun, rambutnya putih dan ada labu anggur yang tergantung di pinggangnya. Kepala Kabupaten Qingyang, Yun dia. Jun Changqiao berkata dengan heran, mengapa dia ada di sini? Apakah dia tahu Master Sekte? Petik 2. Sekte Tuan Wang. Yun He dalam gambar itu tersenyum dan berkata, "Aku akan menyerahkan anak ini padamu. Jangan khawatir, aku akan mengasuhnya menjadi bakat." Master Sekte Wang menangkupkan tangannya dan berkata, "Apa maksudmu?" Jun Changqiao mengerutkan kening dan berkata, "Mungkinkah aku bergabung dengan Sekte Tulang Besi ada hubungannya dengan kepala Kabupaten Yun?" Ketika dia terus memutar kembali waktu untuk melihat masa lalu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa kembali. Suara sistem terdengar di telinganya, dengan pemahaman tuan rumah saat ini tentang teknik pembalikan waktu, Anda hanya dapat kembali ke 20 tahun yang lalu. Suara mendesing, adegan di depannya menghilang. Jun Changqiao tampaknya telah kembali ke kenyataan dari ilusi. Kemudian, dia tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Ketika dia bergabung dengan Sekte Tulang Besi di usia muda, kepala daerah Yun sebenarnya adalah anggota sekte tersebut dan sepertinya mengenal Master Sekte Wang. Tidak, itu tidak masuk akal. Jika Master Sekte Wang mengenal kepala daerah Yun, mengapa dia ditangkap? Apalagi dari percakapan itu, pemilik aslinya dikirim ke sini olehnya ketika dia masih muda, yang berarti dia harus mengenalku. Tapi kenapa aku merasa seperti orang asing saat pertama kali bertemu dengannya? Awalnya, dia hanya ingin menguji teknik pembalikan waktu, tetapi ketika dia melihat pemandangan dari 20 tahun yang lalu, Jun Changqiao tiba-tiba merasa bingung. Mungkin, sistem berkata dengan sungguh-sungguh, identitas asli tuan rumah sebenarnya adalah seorang Saiyan. Kemudian, planet ini dihancurkan oleh Frieza. Seorang ahli top bernama Yun He mempertaruhkan nyawanya untuk membawamu ke benua bintang jatuh dan menyerahkanmu kepada Master Sekte Wang, yang bersembunyi di sini selama beberapa dekade, untuk mengajarimu seni bela diri.
Jun Changqiao memutar matanya dan berkata, kalau begitu namaku Kakarot. Teknik pembalikan waktu memungkinkan Jun Changqiao melihat pemandangan 20 tahun yang lalu ketika dia bergabung dengan Sekte Tulang Besi. Tapi mengapa Yun He ada di sini? Aku tidak bisa mengetahuinya. Jun Changqiao, yang sedang duduk di paviliun di halaman, memegangi kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Jangan pikirkan itu jika kamu tidak bisa mengetahuinya. Sistem berkata, kebenaran perlahan akan muncul pada waktunya. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu seperti yang Anda pikirkan, saya mungkin Kakarot, dikirim ke benua bintang jatuh oleh seseorang. Mungkin saya memiliki kerabat di dunia ini, atau mungkin itu terkait dengan misi si The Twelve. Aku masih berpikir misi itu terkait dengan istrimu. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengabaikannya dan sekali lagi berpikir keras dalam posturnya yang paling tampan. Kepala keluarga. Pada saat ini, Yuan Gongxi masuk. Dia pertama kali melaporkan urusan sekte, lalu berkata, kita bisa menukar sumber daya yang kita peroleh sebelumnya dengan batu roh tingkat tinggi di pesawat besar. Cincin luar angkasa dari 5 hegemoni dan bawahannya kaya akan sumber daya, tetapi ada banyak hal yang tidak dapat digunakan oleh sekte sepanjang masa. Itu masuk akal. Jun Changqiao setuju. Sekte saat ini kekurangan batu roh untuk mencapai peningkatan keseluruhan para murid. Ide untuk menukar batu roh di pesawat besar sangat bagus. Tentang ini, Jun Changqiao berkata, aku akan menyerahkannya padamu. Yuan Gongxi berkata dengan wajah pahit, Patriark, benteng kita di medan perang telah disegel. Kita tidak bisa keluar sama sekali. Sudah disegel, Jun Changqiao berkata dengan terkejut, aku akan pergi melihatnya. Hari itu, dia memasuki medan perang pesawat melalui portal, lalu berdiri di atas gunung terapung yang megah. Tidak ada perubahan, tetapi Jun Changqiao dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya di sekitarnya yang mirip dengan penghalang pertahanan lebih besar dari sebelumnya. Rasanya seperti pintu dilas tertutup sehingga tidak ada yang bisa melompat keluar dari mobil. Cukup, dia terbang. Tepat saat dia menyentuh penghalang, dia terpental kembali. Jun Changqiao mengerutkan kening dan berkata, ini terlalu berlebihan. Mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun benteng skala super besar, tetapi jalan menuju dunia luar disegel. Tidak ada yang bisa menerima ini. Peserta yang terhormat, suara sistem wanita, yang sudah lama tidak dia dengar, terdengar di telinganya. Karena kamu telah dinilai telah melanggar aturan alam atas, kamu tidak hanya telah kehilangan hakmu untuk memasuki benua bintang jatuh, tetapi pemukimanmu juga telah disegel secara permanen. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao menatap ke langit dan berkata dengan marah, saya datang dengan kemampuan saya sendiri dan berjuang keras. Bagaimana saya bisa dipenjara hanya karena satu kejahatan? Apakah Anda masih menghormati hukum? Jika dia ketahuan selingkuh, dia akan mengaku kalah. Namun, selama pembangunan benteng, ia telah dihukum karena melanggar aturan. Pada akhirnya, dia dituduh mengeksploitasi bug secara jahat untuk mendapatkan keuntungan, dan akunnya diblokir. Ini terlalu banyak. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan berkata dengan marah, Cui Hua, gigitlah sampai terbuka. Ya Tuan, Cui Hua, yang dipanggil, segera berubah menjadi bentuk aslinya. Dia membuka giginya yang berspesialisasi dalam menghancurkan penghalang spasial, dan dengan retakan, dia merobek lubang besar di penghalang. Aduk, Jun Changqiao terbang dengan senyum di wajahnya. Anda dapat menghukum saya karena menggunakan bug yang pernah saya gunakan, tetapi bagaimana Anda dapat menghukum saya karena menggunakan bug lain? Gou Sheng, yang memiliki cacing ruang waktu, tidak terkalahkan. Bahkan tanpa portal, dia bisa segera mengebor lubang dari benua bintang jatuh. Di luar benteng benua Lingyuan, Kejinan menangkupkan tangannya dan berkata, lama tidak bertemu. Kultivasi Jun Patriark telah meningkat pesat. Jun Changqiao duduk dan bercanda, kita semua adalah teman lama. Bisakah kita tidak bersikap sopan di masa depan? Hahaha, Kejinan terkekeh dan berkata, mungkinkah Master Sekte Jun datang ke sini untuk menjual lebih banyak pil? Dia telah melakukan bisnis dengan Jun Changqiao sebelumnya dan membeli banyak pil penyembuhan dengan Spirit Stone. Dia menjualnya di pesawatnya sendiri dan menghasilkan banyak uang. Aku tidak menjual pil. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan mengeluarkan beberapa barang, berkata, saya menjual beberapa biji dan rempah-rempah. Oh, Kejinan sedikit kecewa. Namun, setelah melihat semuanya dengan hati-hati, dia berkata dengan terkejut, Jun Patriark, kualitas biji dan herbal ini tidak rendah. Saya khawatir hanya pesawat tingkat tinggi yang dapat memelihara mereka. Pesawat itu kuat, sumber dayanya kuat, aturan yang tidak berubah. Untuk benua bintang jatuh,
biji dan batu roh yang dikandungnya hanyalah sampah dibandingkan dengan benua 9 surga tingkat tinggi. Biji dan ramuan yang diambil Jun Changqiao berasal dari 5 hegemoni langit berbintang dan Raja Navigasi Langit Berbintang. Kebanyakan dari mereka dirampok dari pesawat level tinggi lainnya, jadi levelnya sangat tinggi. Kak tua, aku punya banyak biji dan tumbuhan ini. Jika kamu membutuhkannya, kamu bisa menukarnya dengan Spirit Stone. Jun Changqiao ingin menyimpannya. Mungkin mereka akan berguna di masa depan, tetapi murid-muridnya juga perlu diperkuat. Lebih baik menukar sebagian dari mereka dengan batu roh sehingga mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Kejinan berkata, dengan kekuatan benua Ling Yuan, saya khawatir sulit untuk mengendalikan biji dan herbal tingkat tinggi seperti itu. Jun Patriark, jika Anda ingin bertukar, Anda dapat pergi ke pesawat tingkat pertama. Ini adalah hal-hal yang baik, tetapi mereka juga perlu dikembangkan. Benua Ling Yuan lebih kuat dari benua bintang jatuh, tetapi tidak banyak. Jika dia menggunakan sumber daya dari pesawat yang lebih tinggi, bahkan jika dia menyempurnakan peralatan dan pil, akan sulit untuk menggunakan efeknya dengan sempurna. Oke, Jun Changqiao bangkit dan berkata, kalau begitu aku akan pergi dulu. Dia tidak membuang waktu dan langsung terbang menuju benteng 9 benua surga. Aneh, melihat sosok Gou Sheng yang pergi, Kejinan bingung. Mengapa Jun Patriark menutupi kepalanya dengan jubah hitam? Tuan Kota, di aula, seorang bawahan melaporkan, Patriark Sekte sepanjang masa telah datang berkunjung. Mo Sangsheng dan para tetua yang mendiskusikan masalah ini melebarkan mata mereka. Bukankah benteng benua bintang jatuh disegel oleh alam atas? Kualifikasinya juga digantikan oleh benua jiwa. Mengapa orang itu datang ke sini lagi? Mo Sangsheng menghela nafas. Dia masih bisa memasuki medan perang pesawat sesuka hati setelah kualifikasinya dilucuti. Senang memiliki seseorang di sana. Astaga, tanpa penundaan sedikit pun, dia segera terbang dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Jun Patriark ada di sini untuk berkunjung. Maafkan aku karena tidak keluar untuk menemuimu. Kejinan menghasilkan uang, dan begitu juga Mo Sangsheng. Dia bahkan menghabiskan lebih banyak batu roh untuk pil penyembuhan daripada pihak lain, dan mendapatkan lebih banyak batu roh daripada pihak lain. Oleh karena itu, Jun Changqiao adalah dewa kekayaan di matanya, dan dia secara kasar dapat menebak bahwa pihak lain ada di sini untuk membahas bisnis. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar niat Jun Changqiao, mata Mo Sangsheng berbinar. Jun tidak di sini untuk menjual pil kali ini, tetapi beberapa biji dan ramuan obat dengan kualitas yang layak. Biji dan tanaman obat, minat Mo Sangsheng sangat berkurang. Ada biji dan ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya di 9 benua surga. Dia tidak peduli dengan mereka. Namun, karena mereka ada di sini untuk berdagang, mereka mungkin tidak sederhana. Karena itu, Mo Sangsheng menangkupkan tangannya dan berkata, Jun Patriark, tolong keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Astaga, astaga, Jun Changqiao mengeluarkan beberapa biji dan ramuan obat yang paling representatif. Mo Sangsheng memeriksanya satu persatu, dan berseru, Jun Patriark, biji dan ramuan obatmu ini berkualitas sangat tinggi. Apakah kamu membutuhkan mereka? Ya, saat ini saya memiliki beberapa ribu kati biji dan tanaman obat di sini. Kita semua adalah kenalan lama. Anda bisa menyebutkan harganya. Mo Sangsheng terkejut, di mana dia mendapatkan begitu banyak biji dan ramuan obat berkualitas tinggi. Mungkinkah orang-orang dari alam atas diam-diam mengirim mereka ke sini? Setelah beberapa pertimbangan, Mo Sangsheng membeli semua biji dan ramuan obat Jun Changqiao dengan harga 1 juta batu bintang berujung 6. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Senyum muncul di wajah mereka berdua. Tuan Kota Mo. Jun Changqiao bertanya, apakah pesawat tingkat pertama lainnya membutuhkan biji dan ramuan obat ini? Mereka harus, kata Mo Sangsheng. Jun Changqiao berpikir sejenak, dan berkata, saya bisa pergi dan berbicara bisnis dengan mereka. Mo Sangsheng menjawab, lebih baik jika Master Sekte Jun tidak pergi ke sana selama periode waktu ini. Mengapa? Mereka saat ini bekerja sama untuk menyerang pesawat yang menggantikan posisi benua Starfall Anda. Jun Changqiao tiba-tiba teringat bahwa pesawatnya sendiri dinilai telah melanggar aturan, dan pesawat lain menggantikannya. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Kota Mo, pesawat mana yang merupakan pesawat sial yang menggantikan benua bintang jatuh kita? Para spirita, Gan, senyum di wajah Gou Sheng membeku. Mo Sangsheng tidak memperhatikan perubahan ekspresinya. Dia berkata, spiritus ini agak kuat.
Mereka telah membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya hanya dalam beberapa bulan di medan perang planar. Baru saja, kami menerima berita bahwa Permaisuri Mawar memimpin bawahannya untuk memperjuangkan peluang, tetapi mereka terjebak dalam patah hati. Lembah oleh para ahli dari berbagai pesawat. Tunggu, di mana Jun Patriark, Jun Changqiao, yang berdiri di depannya, tidak terlihat. Hanya niat membunuh dingin yang tertinggal. Mo Sangsheng adalah rubah tua yang cerdik. Dia melepaskan pikiran spiritualnya dan melihat pria itu terbang menuju lembah patah hati. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang samar. Dia sepertinya telah memahami sesuatu dan berkata dengan terkejut, apakah spiritas terkait dengan benua bintang jatuh? Tanda pisah. PS, pada tanggal 16 Juli tahun lalu, sekte terkuat dalam sejarah diumumkan. Hari ini, saya akan bekerja keras. Kamu tahu apa yang saya maksud? Pilih suara. Urban,